Sokrates adalah nama yang dikenal oleh siapapun yang belajar filsafat. Bahkan, bukan pelajar filsafat masih mengutip kata-kata bijak Sokrates. Namun, bagaimana sebenarnya sosok historis seorang Sokrates masih menjadi persoalan yang diperbincangkan hingga hari ini. Sejauh ini ketika kita mempelajari pemikiran Sokrates, ada 4 nama yang biasa dijadikan rujukan. Yang pertama adalah Aristophanes, seorang penulis di zaman Yunani klasik yang sezaman dengan Sokrates. Kemudian yang kedua adalah Xenophon, murid dari Sokrates yang sekaligus seorang prajurit dan politisi. Kemudian yang ketiga adalah Plato, murid terbesar dari Sokrates yang banyak sekali menulis tentang dialog-dialog, di mana di dalam dialog-dialog itu Sokrates dijadikan juru bicara yang banyak mengalahkan lawan-lawan dialognya. Kemudian yang keempat adalah Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Tentu saja penjelasan Aristoteles tidak bersifat langsung, karena Aristoteles sendiri tidak sezaman dengan Sokrates tetapi tidak terlampau jauh. Nah, keempat inilah yang biasa dijadikan rujukan. Tetapi sayangnya dari keempatnya ada beberapa perbedaan-perbedaan yang membuat para ahli filsafat hari ini tidak terlalu puas untuk menjelaskan bagaimana sosok Sokrates historis yang ada. Many falsehoods told by them, one amazed, saying that you should be on guard against my eloquence, if by eloquence they mean true. Pada awalnya, sejarah filsafat menjelaskan sosok Sokrates sebagaimana yang digambarkan oleh Xenophon. Sokrates digambarkan orang yang patuh. Tak ada kritik-kritik yang dalam tanda kutip terkesan membangkang dan subversif terhadap kekuasaan. Sokrates disosokkan sangat soleh. Maka kata John Burnet, penggambaran ini berlebihan. Karena kalau Sokrates sesoleh itu, sebagaimana dijelaskan oleh Xenophon, maka tidak mungkin Sokrates dihukum mati. Bertrand Russell juga memberikan kritik terhadap penggambaran yang demikian. Terlebih, Xenophon bukanlah seorang filosof sebagaimana Plato. Sehingga orang yang tidak memahami filsafat diragukan penjelasannya ketika menjelaskan pemikiran filsafat seseorang. Keraguan lebih lanjut muncul setelah Friedrich Schleiermacher, seorang filolog, menulis The Worth of Socrates as Philosopher. Karya ini mengkritik pandangan umum tentang Sokrates historis yang menyandarkan pada Xenophon. Ada beberapa alasan yang membuat pengacuan kepada Xenophon ini tidak tepat menurutnya. Yang pertama adalah Xenophon jelas bukan seorang filosof, melainkan politisi. Yang kedua, pembelaannya terhadap Sokrates terlalu berlebihan, sehingga Sokrates tampak sebagai sosok yang konservatif. You think much about the improvement of you. Maka kemudian Schleiermacher, John Burnet, juga Tyler mencoba menemukan Sokrates historis di dalam karya-karyanya Plato. Tetapi persoalannya, Plato di dalam dialog-dialognya selalu menggunakan mulut Sokrates, sehingga ada kesulitan untuk membedakan mana yang termasuk pandangan Plato dan mana yang termasuk pandangan Sokrates. Membedakan doktrin-doktrin Plato dan Sokrates di dalam dialog-dialog Plato memang tidak bisa dilakukan secara tegas. Tetapi setidaknya ada beberapa indikator-indikator atau kriteria-kriteria yang bisa digunakan untuk membuat perbedaan antar keduanya. Yang pertama adalah tentang etik. Jadi ketika suatu karya Plato atau dialog-dialog Plato itu banyak membicarakan tentang etik, seperti bagaimana bersikap berani, bagaimana menjalin persahabatan, maka karya-karya itu bernuansa Sokratis ketimbang Plato. Lalu kemudian membicarakan hal-hal yang universal, satu definisi-definisi, apa itu keadilan, apa itu persahabatan, apa itu keugaharian misalnya. Maka dialog demikian bernuansa Sokratian. Kemudian yang ketiga adalah berangkat secara deduktif, yaitu melalui dialog-dialog dengan orang-orang tertentu misalnya yang berangkat dari satu persoalan-persoalan tertentu yang sifatnya khusus, lalu kemudian naik kepada persoalan-persoalan yang lebih umum. Lalu yang keempat
ditemukan atau dicari di dalam karya-karya atau dialog-dialog awal Plato. Adapun dialog-dialog Plato yang dianggap menampilkan doktrin Sokrates, sebagaimana dijelaskan oleh Budiono Kusumahamidjoyo, beberapa di antaranya ialah berjudul Laches, Charmides, Lysis, Apologi, Protagoras, Politeia, dan seterusnya. Nah, dengan kriteria itu, apakah sosok historis Sokrates sudah hadir? Menurut Seto Wibowo, tidak juga, karena perdebatan terus berlangsung, terutama ketika munculnya istilah logos Sokratikos, yaitu bahwa Xenophon dan Plato bukanlah dua wartawan yang sedang membuat biografi Sokrates, melainkan menampilkan Sokrates sebagai suatu logos bagi pembacanya. Namun demikian, di samping perbedaan penjelasan antara Xenophon dan Plato tentang Sokrates, menurut Bertrand Russell ada juga kemiripannya. Misalnya tentang bahwa Sokrates selalu gelisah di dalam memikirkan siapa orang yang cocok menduduki kekuasaan. Konon, Sokrates membicarakan persoalan ini dengan siapapun, dengan tukang kayu, dengan pematung, tukang becak, ojek pangkalan, kora buruh, dan seterusnya. Dalam berdialog ini, Sokrates memulai dari suatu pertanyaan yang berhubungan dengan orang yang diajak berdiskusi. Misalnya, saat berdialog dengan pematung, maka Sokrates memulai dengan pertanyaan, jika ia ingin memiliki patung, maka pada siapa dia akan minta tolong? Pertanyaan ini terus berlanjut hingga kepada pertanyaan siapa yang paling bijak untuk memimpin suatu kekuasaan. Jadi dari beberapa penjelasan ini kita bisa melihat bahwa ada persamaan dan ada perbedaan di dalam menjelaskan sosok Sokrates bagi para penulis-penulis filsafat di masa dahulu. Namun demikian, bagaimana sosok Sokrates yang sebenarnya belumlah ada kata sepakat hingga hari ini, bahkan di masa yang akan datang. Sokrates secara historis masih menjadi sebuah misteri.